Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah insyaallah fi hadzal sabah sanabda'u darsana. Kita akan kembali mulai pelajaran kita, yaitu membaca syarah al-usul as-salasah, di mana kita sampai kepada rukun Islam yang keempat, yaitu as-siyam, puasa, yang mana terakhir nanti adalah haji. Dan kita tentunya membahas dalil dari puasa, perintah wajibnya puasa atas kita kaum muslimin. Baik, tafadhal Iqra. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dalilus siyami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah al-ayati Al-ayat. thalathah al-ayatu الثالثة وثمانين بعد مئة. Nah, dibaca Dan syarahnya. Iqra syarhahu. وقال الشارح حفظه الله تعالى: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات Ah, آه، لا تنفعهم العبادات، na'am, لا fa'il. صيام لا صيام ولا غير صيام. La siyamu wala ghairu siyamin. لا صيام ولا غير صيام. Kan berulang. Nah, Oh ya, nah. laknya. Walidzalika, ولذلك آه خاطب به la khotoba. Itu خاطب به fi'il madi mabniun alal fathi. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiru huwa, yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذي وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. Nah, tarjim. Dan puasa itu tidaklah wajib kecuali bagi kaum muslimin. Adapun bagi orang-orang kafir, seandainya mereka melakukannya, maka tidak akan sah dari mereka puasanya hingga mereka bersyahadat bahwasanya Sampai. tidak ada. Sampai. Oh, sampai. Tidaklah sampai. Nah, Oh dari ya, mereka sampai. maksudnya, Sampai. tidaklah Nah, sah dari mereka puasa tersebut sampai mereka itu bersyahadat itu dulu, bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Tidak akan pernah, madamu ma'nahu istimrar, selama ya, selama selama mereka selama mereka di atas kekufuran, maka sesungguhnya tidaklah bermanfaat eh, bagi mereka ibadah-ibadah, agama, ibadah-ibadah mereka. ya, Tidak tidaklah puasa, baik ya, puasa baik maupun selain baik itu puasa puasa. maupun selain dari ibadah puasa Puasa. tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka selama mereka masih ada di atas kekufuran mereka. Maksudnya mereka belum rujuk, bertaubat, ya.
mengucapkan kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah. Lanjut, walidzalika. Wal, oleh karena itu Hmm, Allah Subhanahu wa taala atau ini memanggil. memanggil dengannya kaum mukminin secara khusus karena Ya, mereka adalah orang-orang yang diwajibkan. diwajibkan Orang-orang dan yang diwajibkan. Humul ladzi mereka adalah orang-orang yang sah sah. bagi mereka puasanya. Puasanya jadi fa'il dari yasihu, ya. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yasihu asyamu minhum, yang puasanya sah dari mereka. Kalau seorang muslim melakukan puasa, nah, dia memenuhi syarat-syaratnya dan rukun dan yang semisalnya, dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, ya, maka sah puasanya. Nah, ya, tidak batal karena dia adalah seorang muslim. Wa yaqbalu minhumus siyama. Dan diterima bagi Ah, mereka puasa yaqbalu. Yaqbalu. di Fi'lun mudhari' Allah marfu'un wa alamatu raf'nya dhammatu zahiratu ala akhirih. Subhanahu Litajarudi 'anil nasibi wal jazimi wal fa'ilu siapa? Huwa kan? Siapa huwanya? Au Allah. Dan Allah menerima dari mereka apa? Asya. puasa mereka. Nah, dari mana terambilnya bahwasanya puasa ini wajib untuk muslim? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan qaid ketika memanggil. Yang pertama diawali dengan huruf nida. Ayyuha alladzi amanu. Tidaklah mungkin orang itu beriman kalau bukan dia adalah orang muslim. Maka orang yang beriman itu pasti dia adalah orang muslim, orang yang beragama Islam. Ketika kita juga melihat urutan, ya, perintah wajib puasa ini turun setelah perintah wajibnya apa? Sholat dan zakat. Nah, ya. Dan ayatnya kutiba alaikumusiyam, yaitu Al-Baqarah ayat 183, yang dimana turunnya ini pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, ya, 2 tahun setelah Nabi berhijrah ke kota Yastrib, ke kota Madinah sekarang, ya. Baik, dalilnya kutiba alaikumusiyam. Maka di sini kalau kita maknai secara lughawi kan kutiba itu ditulis, ya, majhul dari fiil kataba. Akan tetapi di sini maknanya adalah furido. Makanya diterjemahkan dengan apa? Telah diwajibkan. Furido. Ya. Misal qaulihi ta'ala, ya. Semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kalian, bukan telah dituliskan, tapi telah diwajibkan atas kalian apa? Untuk al-qital, yaitu berperang. Nah, ya, ya'ni furido alaikumul qital. Ya, fal katsbu, ya, maka kata katsbu fi kitabillah, ya, di dalam Al-Qur'an ini maknanya apa? Al-fardu, begitu, ya. Al-katsbu di dalam Al-Qur'an maknanya adalah al-fardu, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Naam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengatakan wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Nah, Allah di sini memaparkan bahwa saya diwajibkan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian hidup itu juga telah diwajibkan atas mereka untuk
berpuasa. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh maksud ada dari potongan ayat ini kama furido 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah furido diwajibkan 'alal ladzi atas orang-orang min qablikum sebelum kalian minal umam dari umat-umat terdahulu. Maka hal ini dalla ala anna siyama, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya puasa ini karena ma'ruf ya, telah diketahui indal umami as-sabiqah, pada umat-umat terdahulu ya, wa fi syara'il qadimah ya, dan pada syariat-syariat terdahulu, syariat Nabi Ibrahim dan yang semisalnya. Nah, ya, walam takhtas ya, dan tidak terkhusus dengannya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibaca syariatu menjadi fa'il dari takhtas. Nah, bagus ini paragraf berikutnya silakan dibaca. An-nafas, Nah, wan nafsu qad tatasaqala ah, as-siyam tatasaqala. tatasaqalu. Oh, ya. An-nafsu ini dia tergolong sebagai muannas. Ya, an-nafs ini dia tergolong sebagai Oh, muannas. Muannas apa? Muannas majazi Jazi. yang apa? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi tentunya kan. Kalau lafzi pasti ada tak marbutoh. Nah, Nah, nafsu wan nafsu qad tatasaqalu as-siyama lima fihi. betul lima fihi Eh, kabahi jimahiha. min qabhi jimahiha wa man'iha Nah, min syahawati. coba tarjimah awalan. Dan jiwa ini sungguhnya dia eh, eh, merasa berat. Ais, di mana sesungguhnya? Fil mudhari ketemu qad. Oh, Ya. terkadang gitu. Nah, Terkadang merasa berat. bitaklil. Ini kitab ya, bukan ayat Allah. Kalau ayat Allah maknanya pasti tahqiq ya, maknanya pasti tahqiq. Ketika qad masuk ke fiil mudhari. Tapi kalau kitab banyaknya adalah li taklil. Nah, terkadang. Terkadang jiwa itu merasa berat melakukan apa? Asyama, melakukan puasa. Karena puasa ini ya, di dalamnya terdapat apa? Kabahi jimahiha. Kabahi. Yaitu Kamu sebuah tali jimahiha yang mengkamnya. Haknya kembali kemana? An-nafs. an-nafs, Nah, an-nafs. ini ada poin menarik di sini. Nah, jadi puasa itu memiliki sifat yang bisa mengekang jiwa. Ya, yang mana ketika kita berbicara an-nafs, kita telah mendapatkan sebuah kaidah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya. Kaidah ilmu nafs, kaidah ilmu psikologi. Di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, apa katanya? Kata Syekh, ingat, la taqifu inda haddin. Kata Syekh Saleh Saimi ya. La taqifu inda haddin. Itulah jiwa yang tidak memiliki batas tertentu. Mau ini, mau itu. Sudah punya ini, lah mau lagi yang di atasnya. Benar begitu? Ya, konsep alam. Nah, maka harus ada yang memagari jiwa tersebut. Maka inilah fungsi syariat dan salah satunya adalah diturunkannya puasa ya, menjadi asupan gizi ya, puasa ini bagi manusia khususnya ruh. Karena al-insanu ya yang qasimu ila salasati anasir. Manusia itu terbagi menjadi atau bukan terbagi. Yang lebih tepatnya al-insanu yashmil ya atau yashtamilu, meliputi ala atas tiga unsur di dalam dirinya, mencakup tiga unsur di dalam dirinya. Apa saja? Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah jasad. Nah, inilah isi ya
di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia terdapat ruh, ya, yang telah Allah tiupkan semasa manusia itu berada di dalam kandungan rahim ibunya. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Arba'in tentang takdir kan, ya, yang keberapa itu hadisnya, ya, yang keempat, ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ini dari Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud, apa kalau nggak salah awalnya, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman kan, sesungguhnya salah seorang kalian itu telah dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama berapa, arba'ina yauman, 40 hari. Nah, summa yakunu alaqah, kemudian dia menjadi alaqah, mithla dzalik, semisal itu, kemudian dia menjadi lagi mudghah. Nah, di sini syahidnya kalau tidak salah apa? Summa yursalu ilaihi al-malak, ya. Malak ini diutus, malaikat itu diutus kepadanya, diutus oleh Allah kan. Nah, salah satu file itu dihapus karena sudah diketahui, ya, siapa lagi yang mengutus malaikat? Pasti Allah Azza wa Jalla. Dan di sini apa? Yanfukhu fihi ar-ruha. Siapa yang meniupkannya? Nah, ya dia, ya. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Allah Subhanahu wa taala, malaikat, melalui perantara malaikat. Nah, meniupkan ruh, ya, ke dalam manusia yang ada di dalam kandungan perut ibunya. Nah, ini tentang takdir. Ruh itu ruh. Lalu dikaruniai akal. Manusia dikaruniai, ya, akal. Kemudian, ya, berbentuk yang tadinya apa? Alaqah, lalu kemudian jadi mudghah, ya. Kemudian keluar dari perut ibunya, dari rahim tersebut, menjadi sebuah jasad yang sangat sempurna. Nah, maka dari ketiga unsur ini dia membutuhkan asupan. Jasad asupannya apa? Makanan-makanan zahir, yang sebagaimana kita lakukan setiap hari. Dan kita lakukan metabolisme, ada yang masuk, ada yang keluar. Begitu pula akal. Akal asupannya apa? Ilmu, ya kan? Akal itu asupannya ilmu. Metabolisme dalam pikiran otak kita. Ada yang masuk, ada yang kita keluarkan. Sejatinya yang kita keluarkan itu, ya, bukannya habis nanti, tidak, tapi semakin, ya, bagus kinerja akal kita. Sebagaimana jasad, ya, kalau jasad itu tidak pernah mengeluarkan, maksudnya apa yang kita makan nggak pernah dia keluarin, nggak pernah dia buang, berarti ada yang rusak jasadnya. Nah, ya, penyakitan gitu, dia tidak BAB dan semisalnya. Begitu pula ruh, ya. Ruh ini, ya, dia asupannya apa? Nah, ruh ini nanti turunnya adalah an-nafas, jiwa tadi, ya. Asupannya apa? Ibadah. Nah, ibadah. Oleh sebab itu ibadah ini apa? Ismun jami'un kan? Likulli ma yuhibbuhullah kan? Minal aqwal wal af'al. Jadi mencakup atas perkataan dan perbuatan. Berarti praktek gitu, ya. Praktek. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah juga, ya, seperti keyakinan. Nah, inilah menjadi asupan ruh dan nafas, ya. Ya, nanti nafas ini menghantarkan kepada ketakwaan dan juga fujur. Ya, jadi nafas ini bisa mengarah kepada apa? Takwa dan juga fujur. Fujur itu dari kata fajir, berarti apa? Durhaka, dia ada penentangan di situ. Nah, bagaimana dia bisa bertakwa ketika nafas itu dipagari dengan yang namanya ibadah. Nah, ibadahnya harus diberikan kepada Allah. Kalau ibadah kita kepada Allah berarti dibutuhkan yang namanya ma'rifat, pengetahuan kita kepada sesuatu yang diibadahi. Begitu. Nah, dari takwa ini akan muncul yang namanya akhlak dan iman. Ketika orang itu sudah memaksimalkan dirinya untuk bertakwa, maka akan terlihat, ya, maka akan
terlihat keimanannya semakin kuat dan akhlaknya semakin bagus. Ya. Di surat Al-Kahfi ayat 13, ketika Allah menceritakan sosok para pemuda yang kuat imannya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, sesungguhnya ya, innahum ya, mereka itu adalah ya, fityatun ya kan, amanu, para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Maka disitulah ya Allah berikan dia apa? Wazidnahum huda. Allah tambahkan, kami tambahkan petunjuk, dan petunjuk itu adalah ketakwaan. Yang ketakwaan itu akan menghantarkan kepada kenikmatan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi ya, inilah kalau dikatakan fungsi puasa. Kenapa kita harus puasa? Karena puasa itu adalah salah satu dari apa? Ibadah. Nah, dan ibadah itu adalah pembuktian dari apa? Iman kepada Allah. Ibadah itu pembuktian iman kepada Allah. Ya, nah, ada puasa, ada sholat, nah, ada zakat, nah, dan yang semisalnya. Waman aiha minasyahwat. Dan puasa ini fungsinya apa? Man aiha, menahan jiwa, menghalangi jiwa dari apa? Syahwat. Nah, Allahu Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi, bayana telah menjelaskan sunnatahu. Nah, sunnah itu artinya ketetapan ya. Telah menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi khalqihi, pada ciptaannya, pada makhluknya. Wa annahu ala jamil ummah, dan sesungguhnya dia untuk seluruh umat ya. Hatta sampai-sampai fil jahiliyah, pada masa jahiliyah itu, karena siamu ma'ruf ya, puasa itu telah ketahui oleh orang-orang jahiliyah ya. Nah, ya. Kanu yasumuna yauma Asyura ya. Nah, dahulu mereka ini orang-orang jahiliyah itu telah melakukan puasa, yaitu puasa apa? Puasa Asyura. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ya, sebagaimana yang telah kami katakan, nafas ya, jiwa itu muaranya itu ada dua, yaitu kepada ketakwaan atau kepada fujur, kefajiran. Nah, karena kaidahnya la taqif wa inda haddin, kalau dia tidak dipagari dengan pagar-pagar syariat, dia pasti akan mengarah kepada fujur. Tapi kalau dipagari, maka yang tadinya dia bisa belok, ya akan menjadi apa? Lurus, ya, lubang-lubangnya ditutup semuanya. Akhirnya lurus dia kepada apa? Jalan ketakwaan yang akan berbuah kepada keimanan dan juga akhlak. Nah, imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah dia merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ya, ketika dia sudah apa? Konsisten dalam ibadah. Itu yang dimaksud dengan halawatul iman. Ya. Karena kita meyakini al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi kita juga harus ketahui apa penyebab iman itu bisa bertambah dan berkurang. Oh iya, yazidu bitta'ah. Taat ya. Definisi taat itu apa? Al-imtithalu kan? Al-imtithal. Na'am. Iya, awamiri. Dan ijtinabu nawahihi. Oke. Ya, yaitu melakukan ketakwaan, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan,
dengan hadirnya niat mencari ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang memerintahkan. Lalu menjauhi segala apa yang dilarang. Baik. Lalu di sini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu maksudnya menjadi orang yang muttaqin, ya, orang yang muttaqin. Kalau kita melihat tafsir, ya, misal kita pakai tafsir Jalalain, karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kata Al-Muttaqin, beliau menjelaskan, ya, ketika ada di surat Al-Baqarah, beliau katakan muttaqin itu alladzina yahfadzuna bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi nufusahum an khaba'ithil ma'asi al mani'ati minat taharatil hakikiyah wal wusuli ilal martabatil asliyah. Apa artinya? Alladzina yahfadzuna, ini yang disebut dengan muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu yahfadzuna, menjaga dirinya. Nah, ini jauh kan, tadi saya baca nufusahum. Nah, nufusahum. Maf'ul bih, jauh sekali terpisah dengan apa? Bimtisali awamiri wajitina binawahihi. Nah, yang menjaga jiwa mereka dengan imtisal, ya, dengan melaksanakan semua perintah Allah, wajitina binawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. An khaba'ithil ma'asi, dari buruknya kemaksiatan, ya, dari buruknya kemaksiatan al-mani'ati, ya, yang bisa menghalang-halangi dia minat taharati, dari kesucian al-hakikiyah, yang hakiki, wal wusuli ilal martabatil asliyah, dan bisa sampai ke tingkat yang asal. Ini salah satu tafsiran dari kitab tafsir yang cukup ma'ruf di kalangan pesantren. Kita ambil satu itu. Nah, baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Silakan. La'allakum tattaqun. لعلكم تتقون هذا بيان للحكمة من الصيام فلعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام وهو أنه يسبب التقوى لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقريبا Taqarruban. تقربا تقربا إلى الله سبحانه Taqarruban. وتعالى تقربا Taqarruban إلى dalam الله. rangka mendekatkan diri kepada Allah, kan? نعم. إلى الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى. Nah, maka ia akan meraih ketakwaan. Kama annahu كما أنه يكسر أيضا yukassiru, memecah, kassara yukassir. Bahwasanya dia memecah juga syahwatan أيضا nafs, شهوة النفس آه، wahidataha. وحدتها لأن الشيطان يجري من ابن آدم آه، Majrad مجرى dam, seperti مجرى الدم. mengalirnya darah. Nah, paham ya kenapa an-nafs ini la taqif wa inda haddin, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena di dalamnya ada syahwat, dan syahwat itu pasti maunya kepada hal-hal yang indah menurutnya saja. Nah, ya, yang ia sukai. Maka harus dipagari, karena hal yang disukai oleh syahwat itu terkadang bisa baik dan bisa buruk, banyaknya buruk. Baik. Contohnya hal-hal kemaksiatan.
Nah, betapa banyak orang-orang tidak bisa memagari, menghalangi jiwanya dari syahwatnya. Nah, lanjut fama'a tanawuli kita فمع تناول الشهوات يتس yatasallatu menguasai. يتسلط الشيطان. Naam, syaitan menguasai, akan menguasai fil mudhari'. Wa ma'a tarki syahwat. ومع ترك الشهوات يضعف Naam, يضعف majra' majrad dami. مجرى الدم فيطرد Faya fayatrudu, terusir. فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول ففي الصيام حصول التقوى Naam, التي هي husulut taqwa allati hiya جماع الخير كله كله kullihi كله khairi. خير. Naam, نعم. ya. Hiya jima'ul khairi kullihi, kumpulan. Naam, kumpulan kebaikan seluruhnya. Taib, jama'ul khairi kullihi. Taib. La'allakum tattaqun, potongan ayat agar kalian itu bertakwa ini adalah bayanun penjelasan li hikmatin lil hikmati minas siyam, ya, dari hikmah, ya, dari hikmah puasa. Fala'allakum tattaqun, maka agar kalian itu bertakwa ini adalah penjelasan lil hikmati fi masyru'iyyati siyam, ya, pada disyariatkannya puasa. Nah, hikmah disyariatkannya puasa. Wa huwa annahu, ya, sabibut taqwa, dan bahwasanya puasa itu menjadi apa? Sebab ketakwaan, ya, menjadi sebab ketakwaan seorang hamba. Li'anna siyama yatruku bihil insan, karena siam dengannya seseorang itu, ya, meninggalkan apa? Ma'lufatihi, ma'lufat, ya, kebiasaan-kebiasaannya, wasyahwatihi, dan juga dengan puasa seseorang itu akan meninggalkan syahwatnya, wa marhubatihi, dan, ya, dengan puasa itu seseorang itu yatruku akan meninggalkan apa? Marhubat, marhub, hal-hal yang dia sukai, dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti taqarruban di sini mansub dia menjadi apa? Maf'ul li. لأجله. Naam, ya, sebab untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Fayaksibuhu at-taqwa, maka dengan inilah seseorang itu akan meraih ketakwaan, ya, akan meraih ketakwaan. Nah, ya, ketakwaan ini akan menghantarkan kepada dua hal tadi, ya, yaitu akhlak dan iman. Nah, nah, ketika orang itu sudah berhasil meraih itu semua, maka rahmat Allah pun akan turun kepadanya. Ya, karena rahmat Allah itu akan datang bagi orang-orang yang apa? Yang melakukan ketaatan kepada Allah, perintah-perintah yang telah Allah syariatkan, dan juga menjauhi segala hal-hal yang telah Allah larang. Baik. Kama annahu yukassiru aidan syahwatan nafsi, sebagaimana bahwasannya dia itu telah memecah syahwat dirinya, ya, wahiddataha, dan ketujuannya. Nah, li'anna syaitana, nah, ya, kenapa syahwat itu atau jiwa itu dia cenderung kepada apa? Maklufat, syahwat, dan marhubat, hal-hal yang diinginkan, yang disenangi. Nah, karena di situ ada syaitan, ya, yajri min ibni Adam, dia mengalir di dalam dirinya anak Adam. Kata Syekh, majrad dam, sebagaimana mengalirnya darah. Fama'a tanawulis syahwat, ya, maka tanawuli syahwat,
meraih syahwat ya. Nah, jadi tanawul apa artinya tanawul? Ya, meraih gitu ya. Nah, ketika seseorang itu meraih syahwat ya, maksudnya menuruti apa yang dikatakan oleh syahwatnya, maka apa di situ? Yatasallatu asyaiton. Syaitan akan menguasainya. Jadi seakan-akan orang itu sudah terbelenggu. Ya, oleh sebab itu ketika orang itu berkhalwat dengan lawan jenisnya yang tidak atau belum halal baginya, nah, itu kan karena dia menuruti apa? Syahwatnya, baik dari kalangan yang laki-laki maupun perempuan. Lalu di situ apa? Syaitan akan menguasainya. Ketika syaitan menguasainya, maka tentu akan terjadi hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, lebih diharamkan lagi. Nah, ya. Wa ma'atarki syahwat, ya. Yad'afu majrad dam. Nah, ketika orang itu meninggalkan syahwat, yad'afu majrad dam, ya. Maka ya, yad'afu majrad dam, yatrudus syaitan. Dha'ifa yad'afu, dha'ifa yad'afu. Melemahkan Iya, melemahkan apa namanya? Ya, aliran ya darah. aliran Darah. darah yang maksudnya seperti apa? Aliran setan yang maksudnya seperti apa? Mengalir darah, begitu ya. Melemahkan. Maka hal tersebut akan mengusir atau setan itu akan terusir anil muslimi dari diri seorang muslim yang bertakwa, yang dia itu dengan melakukan puasa tadi. Fafis siap ya. Pada maka di dalam puasa, maka terkait puasa ini husul takwa bisa meraih apa namanya? Maka adanya eh, peraihan ketakwaan begitu. Husul. Fafis siyami husul takwa. Nah, yang mana dia adalah kumpulan kebaikan. Ya, yang dia adalah kumpulan kebaikan. Ketika orang itu husul takwa, mendapatkan takwa, meraih ketakwaan, maka di dalam dirinya telah terkumpul kebaikan seluruhnya. Nah, fahazihi faidatus siyam, maka ini adalah faedah puasa, annahu yusabbibu taqwa, bahwasannya puasa itu adalah sebab datangnya ketakwaan di dalam diri orang yang melakukan ibadah puasa, ya, yaitu takwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattiqaul maharim, ya, dan juga mencegah diri dari maharim, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan mencegah dirinya dari syahwat al-muharramah yang diharamkan, ya, syahwat yang diharamkan. Li'annal insana, karena manusia ya, iza taroka al-mubahat, jika manusia itu meninggalkan hal-hal yang mubah, ta'atan, ya, karena ketaatan dia lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kana min babi aula, ya, sesungguhnya itu termasuk hal yang utama. Kan hal mubah nih, hal mubah. Kadang hal mubah itu bisa menghantarkan kepada hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa tinggalkan hal tersebut, maka itu lebih utama. Kita kerjakan yang memang sudah diperintahkan oleh Allah atau memang manfaatnya sudah jelas di dalamnya. Karena itu juga sebagai tanda Islam kita benar. Apa kata Nabi?
min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Di antara tanda benar atau baiknya Islam seorang itu ketika dia meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya, ketika dia meninggalkan perkara-perkara mubah dan yang semisalnya itu lebih utama. Nah, bukan wajib meninggalkan perkara mubah tidak, tapi lebih utama saja kata Syekh Saleh Al-Fauzan di sini. Ayat ruka ya. Ayat rukal muharramati ya. Yang dia meninggalkan, maka dia akan meninggalkan apa? Hal-hal yang diharamkan. Asyamu yudarribuhu ala tajnibil haram. Puasa ini yudarrib, darroba yudarribu, mudarribun isim fa'ilnya, pelatih. Ya, puasa ini akan melatih seseorang itu ala tajnibil haram, untuk meninggalkan yang haram. Ya, wa yudarribuhu ala tamakkuni min nafsihi al-amarati bisu'i. Dan juga akan melatih untuk apa? Tamakun, mampu mengendalikan min nafsihi dari jiwanya, ya al-amarati bisu, yang memerintahkan kepada keburukan. Gitu. Wa yatrudu anhu asyaitanu, dan syaitan ini yatrudu, menjauh, anhu darinya, anhuhunya al-insan, menjauh dari manusia yang melakukan apa? Ibadah puasa, ya, kewajiban ibadah, ta'atan lillah, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut yulayyinu qalbahu lit-ta'ah. Bagus sekali. Ya. Dan asyam ini, puasa ini, ya, ya yulayyin, akan melembutkan qalbahu, hatinya, ya, lit-ta'ah, kepada ketaatan. Walidzalika tajidus shaimah, dan oleh sebab itu, ya, dan karena hal tersebut, tajidu, engkau akan mendapati orang yang berpuasa itu aqrabu ilal khair, lebih dekat kepada kebaikan, ya, minal muftir. Muftir ini muftirun, daripada orang yang berbuka kan maksudnya, tapi ini daripada orang yang tidak berpuasa, begitu. Tajiduhu, engkau akan mendapati orang yang berpuasa itu yahrisu ala tilawatil Quran, bersungguh-sungguh untuk tilawah, membaca Al-Quran, wa ala sholah, dan juga bersungguh-sungguh untuk sholat, wa yadhabu ilal masjid, dan pergi ke masjid, mubakhiran, ya, lebih awal. Asyamu layyanahu lita'ah. Siam ini layyana yulayyinu, membuat dia lembut, lita'ah, kepada ketaatan, wa hadzabahu, dan siam ini juga, ya, membersihkan pelakunya dari segala kesalahan-kesalahan yang dahulu dia pernah lakukan, menjaga dirinya dari syahwat. Karena, dan ini waki terjadi, ya, di zaman kita, ya, ketika kita hampiri bulan suci Ramadan, langsung masjid penuh, ramai, dan yang semisalnya, terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Kullu hadza dakhilun fi qawlihi la'allakum tattaqun. Semua ini dakhilun fi qawlihi, masuk kepada firman Allah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fasyahid, maka syahidnya dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, yaitu furidu alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Hadza dalilun ala, ini merupakan dalil atas apa? Fardiyati, atas wajibnya puasa, fardiyati siyami. Wa fassarahu biqaulihi, ya, dan Allah menjelaskannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya,
Tepatnya ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Karena kaulahu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, yaitu apa? Mujmalun. Masih global kan? Asyam di sini masih global. Lalu Allah khususkan, maksudnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Mujmalun, meraih, ya, maksudnya apa? Fassarahu biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya apa? Faman syahida minkumus syahra fal yahsum. Ya. Barang siapa yang melihat bulan, maksudnya hilal, di antara kalian, falyasumhu. Nah, maka hendaklah, lam di sini lam apa? Lamul jazm, ya kan, lamul amr. 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 Maka hendaklah dia itu berpuasa. Jadi inilah, dan di antara hikmahnya tadi kami katakan bahwasanya perintah, ya, asbabun nuzul Al-Baqarah 183 ini turun pada bulan Sya'ban. Hikmah perintah puasa diturunkan 1 bulan sebelum pelaksanaannya, kan bulan Sya'ban sebelum Ramadan dong. Yang pertama, agar memudahkan umat pada saat itu untuk melakukan apa? Persiapan adaptasi sebelum menunaikan ibadah siam yang lamanya 1 bulan penuh, 30 hari. Yang kedua, agar kita bisa melihat bagaimana Nabi ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pedoman kepada umatnya saat itu. Bagaimana menyiapkan bulan Ramadan. Ya, di sini juga Nabi mencontohkan amalan-amalan seperti puasa di bulan Sya'ban yang dahulu pernah kita kaji kitabnya. Sya'ban, Ahkam dan Adab. Untuk membiasakan puasa sebelum sampai ke Ramadan. Ya. Itu ditandai oleh apa? Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan, yang apa namanya, datang dari Aisyah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Karena Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah SAW yasumu, ya, berpuasa. Nah, hatta naqula la yuftir, sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Nah, fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin. Aku tidak pernah sama sekali melihat, ya, maraitu Rasulullah, melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna istakmala siyama syahrin, sebulan penuh. Nah, selain pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku pun tidak pernah melihat beliau itu berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Valid hadisnya dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihainnya. Jadi Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Inilah dakwah Nabi. Jadi Nabi itu juga yang kita bisa ambil dari sini, Nabi itu berdakwah pun tidak mesti-mestinya dengan apa? Ya, perkataan tabliknya itu. Tapi tabliknya itu dengan mencontohkan, ya. Kita memerintahkan, jadi tidak kontradiksi dengan apa yang dilakukannya. Tapi mungkin itu saja. Insya Allah besok kita bisa lanjut mengenai dalil rukun Islam yang ke-5, yaitu ibadah haji. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Naam wa iyyakum.